Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran atau belajar pada hari ini dengan lancar dan nyaman. Oke, untuk hari ini Ibu akan membahas materi kelas 10 pada bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Berarti ini materi tentang gimana sih nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah, di sini ada peta konsep. Dalam bab 1 ini itu ada 3 subbab. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Tetapi untuk hari ini kita tidak membahas ketiga subbab ini. Kita hanya membahas satu subbab, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum kita melanglang buana kemana-mana, kalian harus tahu dulu nih, kekuasaan itu apa sih sebenarnya? Sering kan ya dengar kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah. Nah, sebenarnya apa sih kekuasaan tuh? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kemampuan kelompok ya untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Gitu. Ini adalah pengertian secara sederhana dari kekuasaan. Gitu. Terus, apakah ini ada pertanyaan? Apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Oh, tentu negara punya kekuasaan negara. Karena apa? Karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaannya seperti apa? Kekuasaan untuk mengatur seluruh warga negaranya, seluruh wilayahnya, gitu. Jadi sebagai contoh, negara atau pemerintah itu membuat peraturan. Nah, peraturan itu hasil dari kekuasaan suatu negara gitu. Lanjut. Nih, di sini ada macam-macam kekuasaan negara. Ini yang pertama adalah menurut John Locke. John Locke ini ada 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kita bahas satu persatu. Legislatif, apa sih kekuasaan legislatif itu? Nih, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Diingat ya, membuat atau membentuk undang-undang, berarti itu legislatif dalam pendapatnya John Locke. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi di sini itu dia kewenangannya melaksanakan undang-undang, tetapi juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Terus yang ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri gitu. Ini adalah menurut John Locke. Selanjutnya menurut Montesquieu. Montesquieu juga ada 3, tetapi bedanya di sini yudikatif bukan federatif. Legislatif, apa sih menurut Montesquieu nih? Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sama ya dengan John Locke. Terus yang eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang nih, untuk melaksanakan undang-undang saja. Kalau di John Locke kan melaksanakan dan mengadili pelanggaran undang-undang, tapi kalau di Montesquieu dia hanya sebatas melaksanakan undang-undang. Terus yudikatif apa? Ini dia, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi yang untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang itu dia masuk ke kekuasaan yudikatif. Terus ada pertanyaan, loh Bu, jadi kekuasaan
melakukan hubungan negara masuk ke mana? Kalau di dalam Montesquieu, kekuasaan melakukan hubungan ke luar negeri itu masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Tuh, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Nih, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi gimana sih konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Itu ada dua pembagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Namanya horizontal itu kan berarti mendatar. Kalau vertikal menurun. Jadi ada horizontal dan ada vertikal. Horizontal apa sih? Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsinya apa? Terus kalau pembagian kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, ini pembagian kekuasaan secara horizontal. Di sini ada 6 kekuasaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayo. Ini lembaganya apa ini kalau di Indonesia? Di Indonesia lembaganya adalah MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Menjalankan undang-undang berarti pemegang kekuasaannya adalah presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Nah, ini membentuk undang-undang. Undang-undang loh ya, bukan undang-undang dasar. Siapa? DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di sini pemegang kekuasaannya adalah 2M. MK dan MA. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Ini berhubungan dengan pemeriksaan atau pengelolaan keuangan negara. Pemegang kekuasaannya adalah lembaga BPK. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Berhubungan dengan uang. Pemegang kekuasaannya yaitu Bank Indonesia gitu. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang tadi sudah Ibu bilang bahwa vertikal itu kan menurun. Berarti di sini pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Tingkatannya berarti ada atas, bawah, bawahnya lagi. Nah, kalau berdasarkan tingkatannya, lihat skema ini. Di sini ada kekuasaan. Kekuasaan pemerintah pusat itu berada di tingkat paling atas. Di bawahnya adalah pemerintah daerah, kekuasaan pemerintahan daerah. Nah, kekuasaan pemerintahan daerah ini dibagi menjadi dua, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten. Gitu. Nah, itu tadi kekuasaan vertikal. Sebelumnya kekuasaan horizontal. Horizontal itu mendatar, jadi tidak ada lembaga tinggi negara, tidak ada lembaga rendah negara. Semuanya sama. Gitu ya. Terus yang vertikal ini kekuasaannya menurut tingkatannya. Paling atas dan di bawah-bawahnya. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah melihat videonya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.